tahun-tahun kemarin barusan. Syajaratul Mubarakah ini ditakik oleh seorang Syiah, yaitu Syed Mahdi Ar-Raja. Ini bisa dilihat dari dua hal. Kalau versi pertama yang sudah divideokan Syiah, versi pertama yang sudah di video itu beredar, ternyata kitab ini dicetaknya oleh percetakan Syiah. Baru ditemukan tuh, baru manuskripnya. Baru abad yang lalu. Ya, yang menemukan adalah Ayatullah Al-Mar'ashi, seorang ulama besar Syiah yang memang ahli dalam bidang nasab. Ilmu nasab ini ilmu lintas madhab, ya. Nggak kenal madhab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pendapat yang menarik soal ribut-ribut nasab. Gak selesai-selesai ini ya. Bahkan ada komentar-komentar dari tulisan Kiai Imad itu karena mengambil kitab dari ulama Syiah. Tetapi ada yang menarik juga, ini ada pendapat juga bahwa sebetulnya nggak apa-apa ambil dari manapun, karena ilmu nasab itu ilmu lintas mazhab ya. Jadi kalau tadi di video-video sebelumnya memperkarakan karena tulisannya Syiah ya. Nah, ini ada keterangan dari Ustadz Menahem Ali yang sangat menarik, coba kita perhatikan. Dan kita bisa lihat semua pengetahuan memang begitu, dan tidak ada sekat. Oh, ini dari kelompok Muslim Sunni, oh ini dari kelompok Muslim Syiah, oh ini dari kelompok Muslim ini, oh ini kelompok dari Muslim itu. Tidak bisa. Bahkan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, ada wacana yang sebetulnya itu tidak patut kita suarakan dengan alasan oh ini dokumen dari kelompok Syiah. Ya, jadi menurut Dr. Menahem Ali, beliau ini adalah dosen ilmu filologi, guru besar ilmu filologi di Universitas Airlangga Surabaya. Ini kampus besar di Surabaya yang mencetak para dokter ya. Karena di UNER ini terkenal dari Fakultas Ilmu Kedokteran, dan beliau ini Dr. Menahem Ali sebagai guru besar di ilmu filologi. Beliau memang khusus mempelajari asal-usul, menyelidiki soal nasab, juga peneliti asal-usul bahasa, agama, budaya, dan sebagainya ya. Jadi beliau ini sangat berkepentingan sekali membahas soal penelitian, benar tidak soal keturunan Ba'alawi yang lagi rame diperbincangkan di Indonesia ini. Dan beliau tampil bukan memihak pro Kiai Imad atau pro dari kalangan Habib ya, tetapi beliau tampil memang beliau mengkhususkan diri sebagai seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang filologi ya. Jadi memang harus berdasarkan data ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Ya kan? Ada kan pernyataan demikian. Padahal pengetahuan itu tidak bisa dalam pemahaman yang sekerdil itu, tidak bisa. Apalagi kalau dikatakan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya, yang kemudian ditolak gara-gara ini penulisnya adalah Syiah. Tidak boleh. Padahal itu kalau kita lihat dari dokumen itu kan data tertua. Seperti sejarah Al-Mubarakah dibahas oleh pihak penulis Kiai Imaduddin yang dikritisi dari pihak Ba'alawi ya, dari para Habib yang mempertanyakan sumbernya karena diambil dari buku Syiah. Tetapi ya, tadi ada pendapat juga dari Habib yang lain, tidak apa-apa lintas membahas masalah nasab itu lintas mazhab ya. Ya kan? Kalau hanya dari Sunni? Kalau dari Sunni itu sebetulnya ada dari semua buku-buku nasab itu. Kitab-kitab nasab itu kan yang sedang dikaji dari dua kelompok yang berseberangan itu, baik yang pro tesisnya Kiai Imad atau yang kontra dengan tesisnya Kiai Imad. Semua mereka ini membaca kitab-kitab itu, baik yang versi Sunni bagaimana, yang versi Syiah bagaimana. Kalau kemudian diacukan ke Sunni saja, yang ke Sunni saja misalnya ya, ini kalau kita lihat
yang bisa saya identifikasi, kitab yang versi Sunni itu tulisan Al-Marwazi, yakni Al-Fakhri. Itu tahunnya 614 700 Hijriyah, berarti abad ke-7 Masehi. Ya, berarti kalau abad ke-7 Masehi, ini dokumen yang paling tua dari tradisi Sunni. Pencatatan mengenai nasab itu adalah tulisan Al-Marwazi. Ya, ini diambilkan dari beberapa sumber ya. Baik, ini diambilkan dari beberapa sumber, yaitu dari Sunni. Itu ternyata malah dokumennya itu bisa jadi lebih tua daripada Syiah, ya, karena tulisan dari Sunni itu hanya ada di abad ke-7 ya. Ini beda dengan tulisan dari dokumen-dokumen sebelumnya yang katanya itu dokumen Syiah, lebih tua. Oh, ada yang dari Syiah malah lebih tua. Lebih tua. Dokumen yang ditulis oleh penulis Syiah itu lebih tua malahan. Sementara yang Sunni itu tulisan Al-Marwazi yang judulnya Al-Fakhri. Hanya di abad ke-7 saja. Abad ke-7 Hijri. Kalau misalnya mau ditambah lagi yang Sunni ada yang lain tidak ada, Tuhfatut Thalib. Dan itu tahun 996 Hijri. Abad 9. Dan itu penulisnya As-Samarqandi. Abad keberapa ini? Abad ke-10 Hijri. 10, iya. Malah semakin lebih muda. Iya. Bahkan yang satu lagi ini Ar-Raddul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ini Murtado Az-Zabidi. Meninggal tahun berapa? 1205 Hijri. Berarti abad keberapa ini? Abad ke-13 Hijri. Iya. Jadi yang paling tua itu adalah Al-Marwazi. Judul kitabnya Al-Fakhri. Tahun 614 Hijri. Abad ke-7 Hijri. Berarti abad ke-7 Hijri, sementara mengenai tokoh yang diperdebatkan sebagai ini tokoh historis atau tokoh fiktif, itu kan abad keberapa? Abad ke-3 itu ya. Abad ke-4. Ya. Jadi tulisan-tulisan yang paling tua itu hanya ada di abad ke-7, sementara dari Ba'alawi sendiri yang dibahas dan diperbincangkan itu adalah munculnya di abad ke-4. Ya. Sementara kalau hanya mengambil sumber dari Sunni saja, itu malah lebih muda tahunnya. Kenapa? Karena Ahlul Bait, orang-orang Syiah itu juga berkepentingan menulis nasab. Dan karena mereka selalu klaim bahwa orang-orang Syiah itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya. Berarti minimal bisa menunjukkan dokumen abad ke-5, abad ke-6. Ternyata dokumen abad ke-5, abad ke-6 itu dokumen dari kalangan Syiah. Kalau ditolak harus pakai yang Sunni. Tulisan dari Al-Marwazi, yakni kitab yang berjudul Al-Fakhri, tahun 614 Hijri, abad ke-7. Berarti lebih muda. Malah semakin tidak kuat hujahnya. Iya kan? Jadi kalau menggunakan dokumen gara-gara oh ini dokumen Sunni harus dijadikan acuan, yang Syiah harus ditanggalkan, itu jadi problem. Kalau saya ambil lebih Ya, demikian pemaparan dari Dr. Menachem Ali soal kenapa diperlukan sumber dari lintas mazhab. Ya, memang itu diperlukan, jadi tidak dinafikan memakai dokumen-dokumen lintas mazhab, bahkan dari Syiah sekalipun. Bahkan tadi Habib Lutfi juga mengatakan hal senada ya, karena ini adalah lintas madhab ya, yang melintas madhab. Ayatullah Al-Mar'ashi, Terus abad yang lalu. ya, yang menemukan adalah Ayatullah Al-Mar'ashi, seorang ulama besar Syiah yang memang ahli dalam bidang nasab. Ilmu nasab ini ilmu lintas madhab ya, nggak kenal madhab ya, ilmu lintas madhab. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa beliau mengatakan ilmu nasab itu memang lintas mazhab. Jadi sumber dari manapun boleh dipakai sebagai acuan untuk sama-sama menjadi sebuah penelitian bersama ya. Ya, semoga ini gonjang-ganjing masalah nasab segera selesai ya. Siapapun itu, kita tidak ambil pusing siapapun, kalau memang benar-benar beliau ini keturunan dari Nabi Muhammad. Habib-habib itu pun sangat besar ya,
pengaruhnya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Demikian juga dengan para wali-wali, songo dan sebagainya, para ulama, para kiai, semua bahu-membahu untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jangan sampai kita perkara ini dibenturkan malah terjadi perpecahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.